Definisi APBN dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR pasal 1 ayat 7 terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan pasal 11 ayat 2. Atau bisa diartikan juga dengan rencana keuangan pemerintahan negara Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Fungsi APBN dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah pemerintah membagi pendapatan ke dalam pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan APBN. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah pemerintah membagi pendapatan dari antar wilayah atau suatu kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi destabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Tujuan APBN dibagi 4. Yang ke-1 sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintah. Yang kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Yang ketiga, APBN dapat merugikan kesalahan, pemborosan, penyelewengan yang merugikan dalam pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-sumber penerimaan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan hibah. Penerimaan pajak terdiri dari PPN, pajak tutupan nilai, PBB, pajak bumi dan bangunan, PPH, pajak penghasilan, BPHTB, bea pengolahan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, dan yang terakhir ada ekspor impor dalam perdagangan internasional. Yang kedua, ada penerimaan non-pajak terdiri dari migas, non-migas, BLU, dan BUMN, serta BUMD. Yang ketiga ada hibah. Hibah didapat dari swasta dalam negeri dan swasta luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Jenis-jenis pengeluaran. Jenis-jenis pengeluaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada belanja pemerintahan pusat yang sifatnya permanen dan terus-menerus seperti gaji PNS, subsidi, belanja barang, dan cicilan hutang. Dan yang selanjutnya ada pengeluaran pembangunan yang sifatnya tidak rutin tetapi temporer seperti pajak jalan tol, pembiayaan rupiah. Dan yang kedua ada belanja pemerintahan daerah yang sifatnya dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Mekanisme penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. 1. Mengintensifikasi penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. 2. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Terapkan aspek pengeluaran. Yang pertama, hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan anggaran dalam program kegiatan. Atas penyusunan APBN dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kemandirian, artinya pembiayaan negara yang didasarkan atas melalui pernyataan. Yang kedua, peningkatan dan penghematan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, prioritas pembangunan APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat. Landasan hukum APBN. Landasan hukum APBN itu ada 3. Pertama, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berisi tentang keuangan negara. Ketiga, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Penyusunan APBN. Tiap departemen, lembaga, atau badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usulnya terhadap Presiden. Bila APBN tidak disetujui oleh DPR, pemerintah akan mengajukan Pragu APBN di tahun sebelumnya.
Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan Presiden atau Kapres. Definisi APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, atau bisa diartikan juga dengan suatu daftar sistematis dan terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota selama 1 tahun periode tertentu. Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Fungsi-fungsi APBD dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke dalam pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan APBD untuk meningkatkan perekonomian. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran pendapatan agar dapat menghasilkan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan pokok perekonomian antar daerah setempat. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan penerimaan hal-hal lain yang sah. Pertama, ada pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak lem. Yang kedua ada retribusi daerah seperti parkir dan kebersihan. Yang ketiga ada pengolahan potensi daerah seperti tempat pariwisata. Dan yang keempat itu ada BUMD. 2. Dana perimbangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagi hasil pajak yang diperoleh dari PPH dan PBB. Yang kedua ada bagi hasil penerimaan sumber daya alam. Yang ketiga ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dan yang terakhir ada penerimaan lain-lain yang sah, itu ada hibah dan dana darurat. Jenis-jenis pengeluaran daerah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada belanja langsung, adalah kegiatan belanja daerah yang berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Contohnya seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai. Dan yang kedua ada belanja tidak langsung, adalah kegiatan belanja daerah yang berhubungan tidak langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja sosial. Definisi APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, atau bisa diartikan juga dengan suatu daftar sistematis dan terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota selama 1 tahun periode tertentu. Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Fungsi-fungsi APBD dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke dalam pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan APBD untuk meningkatkan perekonomian. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran pendapatan agar dapat menghasilkan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan menjaga
keseimbangan pokok perekonomian antar daerah setempat. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan penerimaan hal-hal lain yang sah. Pertama, ada pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak klaim. Yang kedua ada retribusi daerah seperti parkir dan kebersihan. Yang ketiga ada pengelolaan potensi daerah seperti tempat pariwisata, dan yang keempat itu ada BUMD. 2. Dana perimbangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagi hasil pajak yang diperoleh dari PPH dan PBB. Yang kedua ada bagi hasil penerimaan sumber daya alam. Yang ketiga ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dan yang terakhir ada penerimaan lain-lain yang sah, itu ada hibah dan dana darurat. Jenis-jenis pengeluaran daerah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada belanja langsung, adalah kegiatan belanja daerah yang berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Contohnya seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai. Dan yang kedua ada belanja tidak langsung, adalah kegiatan belanja daerah yang berhubungan tidak langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja sosial.